Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Safinatun Naja dengan NIM 202205102223. Di sini akan menjelaskan nepotisme dalam perspektif Al-Quran berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan. Yang pertama, pengertian nepotisme. Nepotisme terambil dari akar kata nepos dan otis, yang berarti cucu laki-laki, keturunan, atau saudara sepupu. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara nyata melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme, sebagaimana telah dijelaskan hakikatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapat fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi, pemerintahan, tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga menutup peluang bagi orang lain. Nepotisme dapat muncul karena berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang begitu kuat, menuntut anggota kerabat yang sukses untuk membantu kerabat yang lain yang membutuhkan pertolongan. Dalam Islam, hal ini tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mempunyai jabatan kekuasaan memberikan kedudukan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya tanpa melihat kemampuannya. Penjelasan umum ayat-ayat mengenai nepotisme yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan redaksi ayat, jadilah penegak-penegak keadilan, merupakan redaksi yang sangat kuat terkait pemerintah untuk berlaku adil. Terjemahan ayat ini adalah, jadilah orang-orang yang adil dan jadilah penegak-penegak keadilan. Redaksi ayat tersebut, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Pada lafaz syuhada atau menjadi saksi-saksi karena Allah mengisyaratkan bahwa persaksian yang ditunaikan itu hendaklah karena Allah. Dijelaskan terlebih dahulu, pemerintah penegak keadilan atas kesaksian karena Allah ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan ma'ruf yang diperintahkannya itu. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang, untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Menurut Imam Ibnu Katsir bahwa kata-kata jabaran dalam ayat tersebut adalah yang tidak tersembunyi baginya, hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaannya di bumi maupun di alam raya kecuali diketahuinya. Tidak bergerak satu zarah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang kecuali ada beritanya di sisinya. Ayat tersebut turun berkenaan dengan adanya sengketa antara seorang fakir dengan seorang kaya. Tetapi Rasulullah SAW langsung menegaskan bahwa orang yang fakir itu tidak bersalah. Kemudian turunlah perintah Allah untuk menegakkan keadilan antara kedua orang yang bersengketa tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, keadilan haruslah ditegakkan tanpa melihat kaya dan miskin. Oleh karena itu, haruslah ditegakkan tanpa melihat kaya dan miskin. Oleh karena itu, keadilan mengandung unsur objektivitas yang harus dijunjung tinggi. Kesimpulan, nepotisme berdampak buruk pada timbulnya suatu konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan terdapat keluarga lain yang mampu, maka hal seperti ini harus dihindari dan dilarang oleh Islam.
Praktik nepotisme tidak diperbolehkan menurut Al-Quran apabila tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, keluarganya, dan juga kerabatnya. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya. Sekian penjelasan saya mengenai nepotisme dalam perspektif Al-Quran berlawanan dengan prinsip keadilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.